Bagaimana caranya permasalahan hidup itu supaya mudah diselesaikan? Caranya tuh sederhana sebenarnya. Saya tanya, ibu ketika punya masalah, ibu tuh ingin menyelesaikan masalah dengan kemampuan ibu atau dengan kemampuan Allah? Nah, benar ya, dengan kemampuan Allah ya. Kenapa harus dengan kemampuan Allah? Ternyata kalau Allah yang menolong itu beres. Benar nggak? Baik, saya kasih analogi sederhana supaya ibu bisa memahami nanti ketika masalah datang tuh bagaimana menyikapinya. Misalnya, HP saya rusak. Ya, HP saya rusak. Lalu, Pak Teddy ini teman saya, dia ahlinya memperbaiki HP. Jelas ya? Nah, pertanyaan saya, yang paling gampang itu ketika HP saya rusak. Saya ngutak-ngutik HP saya, atau saya menyerahkan kepada Pak Teddy? Mana yang paling benar? Menyerahkan. Kenapa saya menyerahkan? Ahlinya. Catat itu ya Bu ya, nanti kita praktekkan dalam permasalahan. Berarti saya menyerahkan kepada Pak Teddy karena Pak Teddy ahlinya. Nah, ketika saya sudah menyerahkan, saya masih mikir masalahnya nggak? Masih mikirin masalah HP-nya rusak nggak? Masih mikirin nggak? Lah kalau masih mah ngapain diserahkan? Lah kayak gimana sih? Ayo, ini pola pikir ketika kita mendapatkan masalah. Ini penting Bu. Nanti kanker sembuh, hutang lunas, ini di sini masalahnya. Saya ulang ya, HP saya rusak. Pak Teddy ini ahlinya. Yang benar itu kita ngutak-ngutik HP saya atau menyerahkan kepada ahlinya? Serahkan kepada, biar nggak ngantuk, serahkan kepada ahlinya. Ketika sudah diserahkan, itu saya masih mikirin HP rusak atau tidak? Nah, karena sudah percaya kita serahkan kepada ahlinya. Nah, ketika baru diserahkan, HP-nya udah beres belum? Saya harus tanya, Pak Teddy syaratnya apa? Benar nggak? Pak Teddy bilang, Pak Oke siapkan uang 300.000 misalnya. Berarti pertanyaan saya, sekarang kita masih mikirin HP yang rusak atau cari uang 300.000? Cari uang 300.000. Dapat uang 300.000, saya kasih ke Pak Teddy, HP-nya beres nggak? Ingat ya, prinsipnya gitu ya. Baik, sekarang saya tanya, ibu tolong jujur jawab. Ketika masalah datang, anggaplah ini masalah. Itu tuh bapak ibu tuh biasanya ngutak-ngutik masalahnya atau menyerahkan kepada ahlinya. Mana yang biasanya? Ayo jujur, saya ulang. Lah saya ulang. Ketika masalah kita datang, ibu itu yang termasuk ngutak-ngutik masalahnya atau menyerahkan kepada ahlinya. Mana yang biasanya? Ayo jujur. Makanya di sini lama. Kan saya bilang tadi kan, ibu mau menyelesaikan masalah itu dengan kemampuan ibu atau dengan kemampuan Allah. Oke, kalau dengan kemampuan Allah ketika masalah datang apa yang kita lakukan? Serahkan kepada ahlinya. Benar? Harusnya. Berarti sekarang belum harusnya. Oke, ya kita tunggu silakan. Jelas di sini? Saya bilang kalau ibu ingin cepat bahagia sudah pola pikir lama tolong sekarang coba dirubah. Karena ini kelamaan Bu nanti. Saya bertahun-tahun menyelesaikan hutang saya yang tadi Pak Krisna bilang 4 miliar. Terus istri saya mau cerai, saya mau dipenjara. Bertahun-tahun gak selesai-selesai. Bertahun-tahun gak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena saya ngutak-ngutik dulu. Tapi ketika saya menyerahkan kepada Allah 2,5 bulan selesai. 2,5 bulan. Padahal secara logika saya itu tidak mungkin. Tapi ketika Allah yang menolong, Allah sebagai ahlinya kira-kira selesai? Selesai. Meskipun menurut ibu tidak mungkin. Jadi tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan Bu. Ya. Jadi masalah berat itu ketika Allah tidak menolong masalah kita. Masalah kecil itu ketika Allah menolong kita. Jadi tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Yang besar itu ketika Allah tidak menolong masalah kita. Yang kecil itu adalah ketika Allah menolong masalah kita. Jadi mau leukemia, mau flu, yang cepat sembuh yang mana? Menurut ibu kalau ada sakit leukemia satu, sakit flu satu, yang lebih cepat sembuh yang mana? Nah, sama aja kenapa? Karena Allah yang menolong. Jadi tidak ada besar, tidak ada kecil ya. 2 miliar atau 4 miliar sama 5 juta yang lebih cepat lunas yang mana? Sama saja asalkan Allah menolong. Jelas? Nah, berarti ketika saya menyerahkan kepada Allah, kan tadi saya bilang HP saya rusak, saya serahkan kepada Pak Teddy. Berarti saya tanya syaratnya, berarti saya berpikir cari 300.000 ya. Pas saya dapat 300.000, HP-nya jadi selesai. Sekarang masalah datang sama kita. Anak, suami, hutang, apapun datang. Yang kita lakukan apa? Serahkan dulu. Rumusnya kan gitu kan? Nah, ketika setelah selesai diserahkan, sudah selesai atau belum? Harus ada apa?
syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan supaya Allah mau menolong masalah kita? Apa yang harus kita lakukan? Beriman. Kan tadi di ayat itu loh, di ayat itu Bu. Beriman, lalu sabar yang benar, lalu sholat yang benar. Barulah ditolong Allah. Sekarang misalnya ibu sudah merasa sholat, ibu sudah merasa sabar, tapi tidak ditolong-tolong. Nah pertanyaannya, ayatnya yang salah atau kita yang belum pas menjalankan itu? Karena Allah tidak mungkin bohong, tidak mungkin memungkiri janjinya. Kalau sabarnya benar, kalau sholatnya benar, masalah apapun pasti selesai. Mau kanker, mau hutang, mau apapun yang sekarang menimpa ibu, kalau sabarnya benar, kalau sholatnya benar, pasti selesai. Ibu sudah merasa sabar? Sudah Pak. Sudah merasa sholat? Sudah. Kok nggak ditolong-tolong? Nah merasa saja. Sama dengan saya dulu Bu pas ketemu Pak Antono. Pak saya sudah sabar kok, sudah sholat. Terus guru saya bilang ya ngapain datang ke sini kalau sudah sabar, sudah sholat. Nah ya kan? Kalau Mas Oke memang sabarnya benar, sholatnya benar pasti ditolong. Berarti tinggal sabarnya seperti apa, sholatnya seperti apa.